Nah, disimak dulu ayo, sahabat Luqman. Wal hukmus tsani 'inda Syafi'i itu harusnya kemarin ya dituntasin. Itu sama aja mengikut ke atas itu. Wal hukmus tsani dan hukum yang kedua 'inda Syafi'i. Menurut pendapat Imam Syafi'i min hadisin Abi Hurairah dari hadisnya Abi Hurairah bi sanadin dhaifin dengan sanad yang lemah. Wazada dan menambahi di hadisnya Imam Syafi'i melalui sanad Abi Hurairah ila yaumal jum'ati kecuali hari Jumat. Yang diterangkan kemarin kan masalah apa namanya bab salat ya yang dilarang itu ya. Yang dilarang itu kan apa? Salat yang dilarang kita melakukan salat itu kan pas matahari di tengah-tengah waktu zawal ya. Kalau di hadisnya Imam Syafi'i itu kecuali hari Jumat itu boleh, tapi hadisnya lemah. Habis asar, habis subuh. Wakada dan hadis seperti ini pula li Abi Dawuda, sepertinya hadisnya Imam Abu Dawud an Abi Qatadah. Ada juga hadis dari Abi Dawud dari Abi Qatadah. Nahwuhu semisal ini ikut ke atas. Nah ini yang bab yang hadis yang lainnya ini yang 179 ayo simak Walbi 179 minimal satu hadis satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jubair bin Mut'im dari Jubair bin Mut'im qala berkata Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf. Ini yang mengelola Ka'bah ini Bani Abdi Manaf ini. Ini perintah Rasul. La tamna'u janganlah kamu cegah ahadan, jangan kamu larang ahadan seseorang tawaf di hadzal baiti di ini Ka'bah. Di ini rumah ini ya Ka'bah namanya tawaf itu. Jangan kamu larang, jangan kamu cegah kalau ada seseorang yang tawaf di Ka'bah ini, wasolat dan janganlah dan sholat. Jangan kamu larang juga kalau ada orang yang sholat di Ka'bah. Ayyata sa'atin di setiap waktu sya'a yang dikehendaki minal laili di waktu malam au nahari atau di waktu siang. Jadi kalau ada orang yang tawaf, ada orang yang sholat di Ka'bah, di Baitullah, siang maupun malam itu jangan kamu larang, wahai Abdi Manaf. Yang mengelola Ka'bah kan dari Abdi Manaf, Bani Abdi Manaf. Jadi kesimpulannya apa? Kalau di Masjidil Haram itu sholat sunat atau tawaf waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi di tempat lain itu diperbolehkan. Habis asar kalian nanti di Masjidil Haram ya, umroh atau haji itu sholat sunat boleh. Habis subuh juga boleh. Waktu zawal juga boleh. Ya. Pada subuh itu boleh kalau masih khusus di Masjidil Haram. Karena ada takhsisnya berupa hadis ini. Kalau di Masjid Nabawi gimana Pak Fakih? Enggak boleh. Yang diperbolehkan habis asar, habis subuh, waktu zawal sholat sunat itu hanya khusus di Masjidil Haram. Jelas ya? Di Masjid Nabawi juga nggak boleh, apalagi masjid yang lain. Karena ada hadisnya. Ini hadisnya ini. Rawahu diriwayatkan hadis al-khamsatu oleh Imam Khamsah wa sahahahu dan meriwayatkan hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Jadi kuat sekali hadis ini sahih. Jadi kalau nanti kalian ke Mekah umroh habis subuh saya nggak mau pulang dulu mau sholat sunat dulu boleh, sholat hajat, sholat taubat, sholat apa lagi, sholat nazar itu boleh habis subuh itu. Nanti siang baru pulang, khusus di Masjidil Haram. Jadi bapak itu pernah ya sholat taubat, sholat hajat, sholat nazar itu di sana di Masjidil Haram itu. Waktunya habis subuh itu waktunya habis subuh itu pulang. Nah,
Habis sholat subuh pulang, terus pergi lagi ke Masjidil Haram. Sholat di sana, sholat taubat, hajat, wah segala macam sholat aja. Nah, tapi kalau di selain Masjidil Haram itu dilarang. Ini dalilnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-180. Tuh, sampai tenggorokan aja kering. Kalian hanya tinggal mendengarkan, mengartikan apa? Kitab. Itu aja. Diajak senang terhadap ilmu aja sulit, masih sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 180. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ini siapa? Anaknya Umar Ibnul Khattab. Jadi Abdullah bin Umar. Namanya Umar. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Dalam hadis itu biasanya disebutkan Ibnu Umar. Jadi kalian biar tahu ya, dicamkan Ibnu Umar ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Hanya di periwayatan hadis itu biasanya hanya disebut Ibnu Umar, tapi kadang-kadang Abdullah bin Umar. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Radhiya, semoga meridhoi Allah anhuma, kepada Ibnu Umar, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, asy-syafaqu, mega, al-khumratu, yang merah. Rawahu Daruqutni, rawahu, diriwayatkan hadis ini ad-Daruqutni oleh Imam Daruqutni, wa sahahahu, dan mensahihkan hadis ini Ibnu Huzaimah, wa ghairuhu, dan selain tadi Imam Daruqutni dan Huzaimah, waqafahu memauqufkan, mensandarkan hadis ini kepada ala Ibnu Umar, atas Ibnu Umar. Kalau yang lain berpendapat hadis ini bukan dari Nabi, tapi menyandarkan kepada Ibnu Umar. Artinya apa? Ini perkataan Ibnu Umar, bukan sabda Nabi. Tapi kalau menurut Imam Daruqutni, ini hadis ini dari Nabi dan hadisnya sahih. Ibnu Huzaimah juga begitu. Ini hadis dan bahkan sahih. Hanya kadang-kadang Nabi itu lucu ya, bersabda itu mega merah, udah aja. Tahu nggak artinya apa kalian maksudnya? Qala, bersabda Nabi, asy-syafaqu humratun, mega merah. Artinya ini batasan sholat maghrib, dimulai dari terbenamnya matahari sampai adanya mega merah. Itu batasan sholat maghrib. Di hadis ini Nabi hanya bersabda mega merah. Waktu itu Nabi bersabda, waktu habis sholat maghrib duduk sampai sholat isya, kelihatan mega merah. Tuh mega merah kalau bahasa kita itu mega merah. Artinya apa? Batasan sholat maghrib sudah habis, masuklah waktunya sholat isya. Jelas ya? Jadi kalian harus tahu ini apa maksudnya mega merah. Itu artinya batasan bahwa waktunya sholat maghrib itu sudah habis. Hadis 181. Wa an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhuma, kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah pamannya Nabi sekaligus sahabatnya Nabi. Ini periwayat hadis paling tua itu Ibnu Abbas. Karena apa? Pamannya Nabi, muridnya Nabi, sahabatnya Nabi. Nah, jadi Ibnu Abbas itu kakaknya Abdullah. Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib juga. Nah, kalau orang Arab itu nggak ada istilah uwa, semuanya disebut paman, ya. Mau adik bapak atau kakak bapak itu semuanya disebut paman di sana itu, ya, disebut paman. Ibnu Abbas ini kakaknya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibnu Abbas juga sama, Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis sekaligus pamannya yang paling tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu, al-fajru fajroni. Fajar itu ada dua.
Al-fajru fajar, fajroni fajar dua. Fajar ada dua maksudnya. Fajrun fajar yang pertama yuharrimut ta'ama, diharamkan makan. Ngerti nggak maksudnya kalian? Fajar yang pertama keluar itu diharamkan makan. Artinya apa? Diharamkan makan itu berarti sudah masuk waktu sholat subuh. Berarti sudah waktu masuk sholat subuh. Itu fajar diharamkan makan. Itu berarti sudah masuk sholat subuh. Wa tahillu dan dihalalkan fihi di dalam fajar ini as-sholatu sholat. Artinya fajar sidik itu waktunya sholat subuh, makanya diharamkan makan. Artinya makan itu apa? Makan sahur, ya. Makan sahur itu udah sahur itu kalau sudah masuk sholat subuh itu keluar fajar sidik, disebutnya fajar sidik. Itu haram untuk makan sahur, halal untuk melakukan sholat subuh. Wa fajru dan fajar yang lain tahrumu diharamkan fihi di dalam fajar yang lain itu as-sholatu sholat subuh. Artinya apa? Fajar kadzib atau fajar kizib. Jadi kan fajar itu ada dua, fajar kadzib itu fajar bohong. Nah itu biasanya ditandai. Kalau di kampung kalian azan itu ada dua kali ya, pagi-pagi itu. Ada nggak? Sebelum subuh itu ada azan. Ya? Kira-kira jam 3 itu ada azan. Ada nggak yang kampung yang ada yang azan dua kali? Ada ya. Itu fajar kadzib. Kalian masih boleh makan sahur, diharamkan untuk sholat subuh. Nah nanti ada fajar sidik, itu masuk sholat subuh, haram makan sahur, halal sholat subuh. Jadi fajar itu ada dua. Makanya kalau di lingkungan NU biasanya azan itu ada dua kali. Ada dua kali. Itu untuk menandakan fajar kadzib atau kizib. Itu makan sahur itu masih boleh. Ay sholatu subhi artinya melakukan sholat subuh. Wa yahillu dan dihalalkan fihi di dalam fajar yang lain ini at-ta'amu makan. Itu biasanya jam 3 ya. Rawahu Ibnu Huzaimah, rawahu diriwayatkan hadis ini Ibnu Huzaimah oleh Imam Ibnu Huzaimah. Wal Hakimu dan Imam Hakim was-sahahahu dan Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Jadi hadis ini sahih. Hadis 182, disimak aja kalian lama-lama pinter baca Bulughul Maram itu otomatis bisa. Kalau yang rajin nyimak dan mengartikan. Walil Hakimi dan bagi Imam Hakim min hadis Jabir dari hadisnya Imam Jabir. Nahwu yang serupa. Jadi Imam Hakim meriwayatkan hadis ini bukan dari Ibnu Abbas tapi dari Ibnu Jabir. Wazada dan menambahi. Wazada dan menambahi fil ladzi di dalam hadisnya Imam Hakim di sanad yang lain yuharrimu diharamkan at-ta'amu makan. Ini hanya perbedaan redaksi aja. Innahu sesungguhnya fajar yadhabu menghilang mustatilan yang panjang ya, panjang membujur itu mustatil. Jadi fajar sidik, fajar kadzib itu biasanya kelihatan memerah itu. Ya, dalam keadaan tidur memanjang itu. Itu mustatil namanya, membujur, tiduran memanjang, itu kelihatan itu. Kalau nggak mendung itu kelihatan. Fil ufuki di ufuk. Ufuk itu kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak ufuk itu apa? Ufuk langit. Nah, itu dia ufuk. Kan sering ya. Kalau nanti kalian menjelang puasa itu di ufuk langit. Kan kalau ru'yah itu hilal itu kan di ufuk. Itu artinya apa? Di pinggir langit. Pinggir langit antara bumi sama langit. Ya, bumi sama langit itu kelihatan tuh mega itu menjelang masuk ke bumi. Itu namanya ufuk. Ya, ufuk itu pinggir antara langit dan bumi, itu disebut ufuk. Jadi mega itu di sana kelihatan, mega merah itu.
Itu namanya ufuk. Makanya kalau kalian ngaji itu tambah ilmu terus banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil akhiri, dan dalam akhirnya hadis innahu ini menurut hadisnya Imam Hakim ya, di sini enggak disebutkan secara detail, ditampakkan secara lengkap. Innahu kadza nabi sarhan. Kalau di hadisnya Imam Hakim ada tambahan innahu kadza nabi sarhan. Innahu sesungguhnya fajar yang kelihatan kemerah-merahan, kadza nabi sarhani, seperti ekornya macan. Kalau menurut hadisnya Imam Hakim. Jadi ada beberapa sahabat mungkin Nabi menggambarkan nanti fajar sidik itu seperti bentuknya seperti ekor macan. Mungkin barangkali Nabi itu menggambarkan demikian. 183. Dua hadis lagi, kalau nggak sampai bawah tuntas nggak? 183. Wa an Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai taala, anhu kepada Ibnu Mas'ud, qala berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'malu utamanya amal, as-sholatu adalah sholat, mengerjakan sholat, fi awali waktiha, di awal waktunya sholat. Nah, ini menurut hadis Ibnu Mas'ud. Jadi paling utamanya amal, yakni melaksanakan sholat di awal waktunya sholat. Rawahu meriwayatkan hadis ini At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi, wal Hakim dan Imam Hakim, was-sahahahu, dan mensahihkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Wa asluhu, dan aslinya hadis ini fis sahihaini, yakni di sahihain. Sahihain itu apa? Jadi sahihnya Imam Bukhari dan Muslim itu disebut sahihaini. Kedua sahih. Jadi sahih Bukhari Muslim itu disebutnya sahihain. Jadi kalau ada lafal sahihain berarti di sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini sangat kuat. Ulama ahli hadis semuanya mensahihkan, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi paling utamanya amal adalah melakukan sholat di awal waktu. Ini dalil umum. Ini dalil umum berupa umum. Tapi tentu ada yang mengkhususkan. Ya, kemarin dan Bapak jelaskan ya di bab yang lain kemarin ya. Nah, Nabi kan pernah melarang ya. Kalau memang mutlak hadis ini mutlak awal waktu itu utamanya amal, ya tentu Nabi enggak minta menunda di sholat waktu zuhur yang keadaan sangat panas. Ya kemarin kan gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalian jangan saklek. Jangan nanti tepat waktu azan ayo langsung, itu enggak gitu karena di hadis yang lain Nabi pernah minta ditunda sholat zuhur itu karena dalam keadaan panas sekali. Jadi kalau kalian ada kepentingan waktu belajar ngaji gini, kalau tanggung ya teruskan aja itu boleh. Walaupun ini ada hadis. Seutamanya amalan itu adalah melakukan sholat di awal waktu. Tahu kalau nanti kalian diajak bebas tahu, tapi ada hadis yang lain Nabi pernah minta ngajak menunda untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi kalian harus fleksibel melihat keadaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. 184. Wa an Abi Mahdurah, dan dari Abi Mahdurah, anan Nabiya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW qala bersabda, awalul waktu, awalnya waktu, ridwanullahi adalah keridhaan Allah Ta'ala. Ini kaitannya dengan hadis yang di atas tadi. Wa ausatuhu, dan tengah-tengahnya waktu. Kalian melakukan waktu sholat di awal-awal waktu ya, menurut hadis ini adalah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Wa ausatuhu,
dan tengah-tengahnya waktu melakukan sholat. Nah, misalkan sholat duhur ya, dibagi 3 ya. Awal waktu itu mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Tengah waktu rahmatullahi, mendapatkan rahmatnya Allah. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu afwullahi, mendapatkan ampunannya Allah Ta'ala. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Daruqutni oleh Imam Daruqutni bisanadin dhaifin, dengan sanad yang sangat lemah, jiddan, yang sangat, ya ini sanadnya sangat lemah. Padahal ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Imam Daruqutni ini kan termasuk yang golongan sahil, pengkritik hadis yang sahil, yang mudah. Kan pengkritik hadis itu kan yang tasaddud, yang sangat ketat, kan Bapak jelaskan ya. Pokoknya harus ketat, ngibulin kuda aja udah gak mau meriwayatkan. Ada yang tawasud, yang tengah-tengah, kalau ngibulin kuda aja lah bolehlah, hanya kuda ini kan gitu. Nah, Imam Daruqutni ini yang tasahul, yang mudah, ya udahlah. Misalkan Bapak kan pernah menggambarkan kalian bikin praktek bikin baju. Ya, kalau yang ketat harus lurus. Kalau nggak lurus jahitannya nggak lurus. Nah, kan gitu. Kancingnya harus lurus. Kalau yang tengah-tengah ya melenceng sedikit nggak apa-apalah. Dendek sedikit kancingnya nggak apa-apa. Apalagi yang longgar, nggak apa-apalah melenceng sedikit, namanya juga pelajar. Ya melenceng-melenceng juga wajar lah. Kan tiga-tiganya udah berbentuk baju ini. Yang satu sempurna sekali, nggak ada cacat. Yang kedua ada cacat tapi sedikit. Yang ketiga ya ada cacat ya nggak apa-apa lah, wajar pelajar gitu. Ya namanya juga masih diajar. Gitu. Nah, Imam Daruqutni ini yang longgar, termasuk yang longgar. Itu saja sudah menilai namanya hadis ini dhaif. Apalagi ulama yang lain ya, berarti hadis ini benar-benar dhaif. Ya kalau hadis ini memang sahih bisa diamalkan ya paling enak yang paling belakangan ya. Salat akhir waktu. Karena apa? Mendapatkan ampunannya Allah ya. Ampunannya Allah, kalau mendapatkan ampunannya Allah, otomatis mendapatkan rahmatnya Allah, otomatis mendapatkan ridhonya Allah. Nah, makanya ini nggak bisa diamalkan ya. Namanya hadis mutawaqqaf bih atau wairu ma'mulun. Jadi tidak bisa diamalkan. Kalau diamalkan ya kita ambil aja yang paling akhir ya. Kalau sholat itu akhir waktu, karena dimaafkan oleh Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau awal waktu mendapatkan ridho Allah, tengah waktu mendapatkan rahmatnya Allah. Mana derajatnya yang paling tinggi ya? Ampunan Allah lah. Kalau mendapatkan ampunan Allah, otomatis mendapatkan ridhonya Allah, otomatis mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau Anda mendapatkan rahmat, itu ya masuk neraka dulu lama baru mendapatkan syafaat. Nah, syafaat itu berupa rahmat. Yang paling tertinggi ya ampunan Allah. Gitu. Ini jangan diamalkan ini, kecuali kalau terpaksa boleh. Kalau terpaksa boleh. Walid Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi min hadis Ibnu Umar, dari hadisnya Ibnu Umar nahuhu, yang sejenisnya. Nah, Imam Tirmidzi meriwayatkan juga seperti hadis di atas. Dunal ausati, tapi tidak ada kata-kata ausat tadi, nggak ada kalau Imam Tirmidzi itu hadisnya. Wa huwa dhaifun aidon, dan itu juga tetap lemah. Jadi hadisnya lemah. Wallahu a'lam bis shawab.